Yang terhormat, Bapak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, serta teman-teman yang saya kasihi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perencanaan dan pengendalian produksi pada UMKM G3 Snack. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Clariasta Azahra BP, yang kedua ada Azra Nabila, yang ketiga ada Niputu Widya Astari, yang keempat ada Sesa Fadila Solihin, dan yang kelima Michael Mangihutua Silaban. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Michael. Apa itu perencanaan dan pengendalian produksi? Sebuah proses sistematis untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan cara yang paling efisien, tepat waktu, dan hemat biaya. Perencanaan dan pengendalian produksi penting untuk pertama menghindari pemborosan seperti waktu, tenaga, bahan baku. Yang kedua, menjamin produk jadi tepat waktu. Yang ketiga, membantu menjaga agar stok tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit stock out. Yang keempat, menekan biaya produksi karena semua direncanakan dengan matang bisa bikin biaya lebih terkendali. Yang kelima, maksimalkan kapasitas produksi, mesin, tenaga kerja, dan waktu kerja agar bisa dipakai seoptimal mungkin. Profil G3 Snack. G3 Snack berdiri pada tahun 2020, di mana pada saat Bapak dan juga istrinya memulai usaha keripik-keripik dengan modal awal sebesar 500.000. Saat itu belum ada karyawan. Semua pesanan dan juga stok dikerjakan langsung oleh beliau dan juga istrinya, tetapi untuk pengiriman dalam jumlah besar bisa dibantu oleh saudara beliau yang kebetulan biasa berjualan di pasar. Hingga saat ini mereka memiliki 6 karyawan tetap yang bertugas di bagian produksi. Baik, selanjutnya adalah alat produksi yang digunakan. Pertama, mesin spinner. Mesin spinner ini berfungsi untuk memisahkan kadar air pada bahan yang akan dibuat menjadi keripik. Yang kedua, continuous sealer. Continuous sealer adalah sebagai alat perekat pada kemasan agar produk tetap menjadi keripik tersebut lebih bersih. Yang ketiga, alat peranjang. Alat peranjang berfungsi untuk memotong agar menjadi lebih tipis pada bahan tersebut supaya menjadi keripik. Yang ketiga, alat freezer. Freezer sebagai alat tempat menyimpan produk-produk keripik tersebut. Selanjutnya, rincian biaya G3 Snack. Yang pertama, keripik sel pisang yang dijual seharga 15.000. Yang kedua, pisang koin coklat seharga 15.000. Yang ketiga, pisang koin karamel yang dijual seharga 15.000. Lalu keripik kulit ikan yang dijual seharga 15.000. Yang kelima adalah opak mini telur asin seharga 15.000. Yang keenam dijual opak mini rasa rendang pedas seharga 15.000. Yang ketujuh, potato rasa rumput laut dijual seharga 15.000. Yang kedelapan, potato rasa rendang pedas dijual seharga 15.000. Selanjutnya yaitu informasi tentang UMKM G3 Snack. Jadi UMKM ini didirikan oleh modal awal yang sangat kecil, yaitu sebesar Rp500.000 dan dikelola oleh owner dengan 3 hingga 5 karyawan. G3 Snack memiliki 5 varian produk, yaitu keripik pisang, sale pisang, keripik kulit ikan, keripik kentang, dan opak singkong. Total produksi per bulan sekitar 5.000 piece untuk semua varian, sedangkan kapasitas penyimpanan sekitar 2.000 piece per 10 hari. Artinya sistem penyimpanan sudah disesuaikan agar tidak terjadi overstock. Dalam produksinya, G3 Snack memiliki 5% produk cacat. Ini juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan produksinya. Selanjutnya yaitu analisis perencanaan produksi G3 Snack. Kami melakukan analisis forecasting untuk merencanakan jumlah produksi menggunakan metode exponential smoothing dengan rumus tertera seperti pada tabel. Dari tabel kanan atas terlihat data penjualan dan forecast dari bulan November hingga Maret. Untuk bulan April hingga Juni, kami melakukan perhitungan dengan metode yang sama.
dapat terlihat bahwa nilai forecast cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Dari analisis ini, dapat digunakan forecast ini sebagai dasar perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu analisis perencanaan produksi agregat planning. Dalam agregat planning ini, produksi dijaga tetap stabil di 4.500 piece per bulan. Stok bertambah tiap bulan tapi masih dalam batas aman, sesuai dengan kapasitas penyimpanan yaitu 2.000 piece per 10 hari atau 6.000 piece per bulan. Strategi ini membantu UMKM menjaga ketersediaan stok tanpa overstock. Jika ada lonjakan permintaan seperti hari raya atau lainnya, stok buffer bisa digunakan tanpa harus menaikkan produksi secara drastis. Selanjutnya yaitu analisis produksi atau disaggregate planning. Disaggregate planning membagi produksi 4.500 piece per bulan ke tiap varian berdasarkan proporsi permintaan. Bestseller seperti keripik pisang dan sale itu masing-masing dialokasikan 30%. Rencanaan ini mencegah overstock atau stock out dan mempermudah pengaturan bahan baku. Jika ada perubahan permintaan atau kendala bahan, alokasi bisa disesuaikan secara fleksibel. Selanjutnya adalah penjelasan tentang material requirement planning dalam analisis perencanaan produksi GA3 snack. Untuk memenuhi produksi sebanyak 4.500 pieces per bulan, maka UMKM GA3 snack memerlukan total bahan baku sebesar 468,75 kg setiap bulannya. Terlihat pada tabel data bahan baku per produk, yaitu produk terbanyak diproduksi yaitu produk pisang sale dengan total bahan baku sebesar 202,5 kg. Dan di posisi kedua terdapat keripik pisang dengan jumlah produksi yang sama yaitu 1.350 pieces dengan total bahan baku sebanyak 168,75 kg. Dan ada varian seperti keripik kulit ikan dan keripik kentang, dan juga yang terakhir ada opak singkong dengan keseluruhan total bahan baku yang dibutuhkan yaitu sebanyak 468,75 kg. Kebutuhan bahan baku ini bisa menjadi dasar pembelian bulanan ke supplier, baik dari petani pisang, tambak ikan, ataupun pasar lokal. UMKM tentunya harus memastikan stok bahan baku aman minimal untuk 1 bulan agar tidak mengganggu produksi harian, di mana mengingat permintaan rutin dari distributor juga. Selanjutnya adalah penjelasan tentang reorder point dalam analisis perencanaan produksi GA3 snack. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa total produksi per bulan dari GA3 snack yaitu sebanyak 4.500 pieces dengan hari kerja per bulannya yaitu sebanyak 25 hari. Maka diperolehlah demand harian dari produksi GA3 snack yaitu sebanyak 180 pieces per harinya. Kemudian dicari reorder point-nya dengan asumsi lead time-nya sebanyak 5 hari dan safety stock sebanyak 10% dari demand harian yaitu 18 pieces. Maka diperoleh ROP-nya sebesar 918 pieces. Hal ini digunakan ketika stok produk mendekati 918 pieces, maka UMKM harus segera memesan ulang bahan baku, supaya nantinya bahan baku yang datang tepat waktu untuk melanjutkan produksi tanpa adanya gangguan. Dan safety stock sebesar 18 pieces akan melindungi UMKM dari yang pertama, lonjakan permintaan yang mendadak, dan yang kedua, keterlambatan datangnya bahan baku. Dalam proses perencanaan produksi pada UMKM GA3 Snack terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama yaitu kendala dari produksi itu sendiri, yaitu beberapa bahan baku yang langka. Bahan baku yang langka ini adalah kulit ikan. Akibat kelangkaan bahan baku kulit ikan, ini menyebabkan produksi GA3 Snack agak sedikit terhambat, sehingga untuk varian keripik kulit ikan jarang untuk diproduksi. Kendala yang lainnya adalah SDM yang kurang. Kebanyakan karyawan GA3 Snack merupakan karyawan paruh waktu atau part-time, yang mana mereka kebanyakan masih menjalani pendidikan
atau kuliah. Terkadang ini menyebabkan karyawan juga mengalami kesulitan karena terlalu banyak job desk. Maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu permintaan stabil dan bisa diprediksi. Setiap bulan UMKM ini memproduksi sekitar 5.000 pieces keripik dan jumlah ini relatif stabil. Karena itu perencanaan produksi bisa dibuat tetap setiap bulan tanpa naik turun drastis, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Yang kedua, produksi aman asalkan menjaga barang rusak. Karena ada sekitar 5% produk rusak, maka produksi harus ditambah sedikit supaya semua permintaan tetap bisa dipenuhi. Misalnya kalau butuh 5.000 pieces, berarti harus buat sekitar 5.263 pieces per bulan, agar setelah dipilah hasil akhirnya tetap sesuai. Yang ketiga, pembagian produksi per varian jelas. Dari total 5.000 pieces per bulan, sudah diketahui varian mana yang paling laku, seperti keripik pisang sale. Ini penting untuk membuat jadwal produksi per jenis keripik dan menghitung kebutuhan bahan baku lebih akurat. Yang keempat, bahan baku aman. Bahan utama seperti pisang mudah didapat karena bekerja sama dengan kebun. Tapi untuk kulit ikan kadang susah dicari, jadi harus disiapkan lebih awal atau cari cadangan pemasok. Lalu yang kelima, stok dan penyimpanan sudah bagus. UMKM ini menyimpan sekitar 1.500 sampai 2.000 pieces untuk 2 minggu. Ini sudah cukup baik untuk mengantisipasi permintaan harian. Mereka juga perlu tetap simpan stok cadangan atau safety stock agar tidak kehabisan barang kalau permintaan naik tiba-tiba. Lalu yang terakhir, SDM masih jadi tantangan karena masih mengandalkan saudara dan ada yang masih sekolah. Terkadang produksi bisa terganggu. Maka kedepannya UMKM ini bisa pertimbangkan punya karyawan tetap atau sistem kerja yang lebih terjadwal. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.